Halo teman-teman, baiklah pada saat ini kita akan belajar mengenai pemberian obat secara intravena dan intramuskular. Namun sebelum itu kelompok kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erika Setiawan. Perkenalkan, nama saya Naila Tianu. Perkenalkan, nama saya Revandra Ota. Perkenalkan, nama saya Selnia Tumbel. Perkenalkan, nama saya Joanna Supit. Perkenalkan, nama saya Diva Tampamama. Perkenalkan, nama saya Imaneka Rendeng. Perkenalkan, nama saya Miko Adam. Perkenalkan, nama saya Eugenia Sumalan. Perkenalkan, nama saya Carmen Simona. Perkenalkan, nama saya Alia Romero. Perkenalkan, nama saya Evelyn Kalis. Perkenalkan, nama saya Lani Wandi. Pemberian obat intravena atau IV adalah proses pemasukan obat atau zat cair langsung ke dalam aliran darah melalui sistem vena. Ketika obat diberikan langsung ke aliran darah, obat akan mengalir ke sistem peredaran darah dan bergerak ke tempat kerja. Proses penyerapan obat yang diberikan secara intravena lebih cepat diserap dibandingkan dengan obat yang diberikan secara intramuskular. Tujuan pemberian obat intravena yaitu yang pertama, mengembalikan dan mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit tubuh. Dan yang kedua, memberikan obat-obatan dan kemoterapi. Ketiga, melakukan transfusi darah dan produk darah. Dan yang keempat, memberikan nutrisi parenteral dan suplemen nutrisi. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Leoni dan ini rekan saya, Perawat Carmen. Kami yang bertugas pada saat ini untuk merawat Ibu. Permisi Ibu. Apakah Ibu bisa menyebutkan dengan Ibu siapa? Sila. Usianya berapa Ibu? 20. Tanggal lahirnya? Baik. Si Ibu, kami sudah selesai dalam validasi data Ibu. Dan pada saat ini kami akan melakukan tindakan pemberian obat dengan cara injeksi atau akan disuntikan. Dan obat yang akan kami berikan yaitu antibiotik yang berguna untuk mengatasi infeksi pada rambut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia kami akan melakukan tindakan. Berikut kita masuk pada prainteraksi pemberian obat intravena. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada 4 injeksi berisikan alkohol swab, handscoon, Hepafix, tourniquet, plester, kasa, gunting, spuit berisikan obat, bengkok, dan juga perlang. Fase kerja pemberian obat intravena. Untuk fase kerja, dalam langkah pertama yaitu kita mencuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan pencucian tangan 6 langkah, selanjutnya kita memakai hand soap. Untuk langkah selanjutnya, yaitu meletakkan pelat di bawah lengan pasien. Selanjutnya, kita masuk dalam pemasangan tourniquet. Tourniquet dipasang kira-kira 5 cm di atas area yang akan ditusukkan jarum. Selanjutnya, mencari vena yang akan disuntikan. Untuk langkah selanjutnya, yaitu membersihkan area yang akan disuntikan menggunakan kapas alkohol. Dan cara membersihkannya yaitu dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Untuk langkah selanjutnya yaitu menusukkan jarum ke dalam area yang dituju dengan membentuk sudut 25 derajat. Selanjutnya melepaskan tourniquet.
Apabila jarum berhasil masuk ke dalam pembuluh darah, maka akan terlihat darah pada ujung spuit. Kemudian, perawat dapat memasukkan obat perlahan-lahan ke dalam pembuluh darah pasien. Perawat dapat melepaskan spuit sambil menekan area yang disuntikan menggunakan alkohol swab, dan jarum bekas suntikan ditutup menggunakan one hand. Untuk proses selanjutnya yaitu membuka handscoon yang telah digunakan dan dibuang ke tempat sampah non steril. Selanjutnya, kembali melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, Ibu, tadi kami sudah melakukan tindakan pemberian obat. Jika Ibu merasakan efek samping dalam pemberian obat tadi, sudah menghubungi kami, dan untuk beberapa jam ke depan akan ada perawat lain yang akan melakukan tindakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Ibu, kami permisi, selamat siang. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, observasi pasien selama dan sesudah tindakan. Yang kedua, obat yang disuntikan harus sesuai dengan program pengobatan. Yang ketiga, perhatikan teknik septik dan aseptik. Yang keempat, pada saat menyiapkan obat, bacalah dengan teliti etiket dari tiap-tiap obat. Obat yang etiketnya tidak jelas tidak boleh diberikan pada pasien. Yang kelima, perhatikan prinsip 7 benar pemberian obat. Pemberian obat intramuskular atau IM bertujuan untuk memasukkan obat ke dalam jaringan otot bagian dalam yang memiliki banyak suplai darah sehingga obat dapat diserap lebih cepat dibandingkan rute subkutani. Injeksi intramuskular atau IM adalah pemberian obat atau cairan yang dilakukan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot atau muskulus. Lokasi tempat suntik injeksi intramuskular ini sangat penting dan harus diperhatikan agar terhindar dari resiko komplikasi seperti gangguan pada sistem saraf dan pembuluh darah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Juana dan teman perawat saya perawat Diva. Permisi Ibu. Ibu bisa sebutkan atas nama siapa? Nama saya Livi Muliki. Umurnya berapa Ibu? 70 tahun. Tanggal lahirnya 28 Januari tahun 95. Kami telah mengecek ibu saya ya. Jadi Ibu, saat ini kami akan memberikan obat kepada Ibu dengan injeksi atau suntikan. Obat yang akan kami berikan yaitu obat antibiotik untuk mengurangi infeksi saluran benih pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, karena Ibu bersedia, kami akan melakukan tindakan. Sekarang kita masuk pada fase prainteraksi pemberian obat intramuskular dan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pemberian obat intramuskular. Yang pertama adalah bak injeksi berisi alkohol swab, kasa, Hepafix, handscoon, gunting, spuit berisi obat, bengkok. Fase kerja pemberian obat intramuskular. Yang pertama, mencuci tangan dengan 6 menit. Selanjutnya menggunakan handscoon. Sebelum melakukan penyuntikan, saat ini kita akan melakukan pengukuran untuk menentukan area yang akan disuntik di vastus lateralis. Langkah pertama, batas atas otot vastus lateralis dapat ditemukan selebar telapak tangan di bawah selangkangan. Langkah kedua, batas bawah otot vastus lateralis ditemukan di tangan di atas lutut. Yang ketiga, batas sampingnya adalah dari pertengahan paha arterior hingga pertengahan paha lateral.
Selanjutnya, membersihkan area yang akan disuntik dengan kapas alkohol dengan cara memutar dari dalam keluar. Meremas otot sebelum injeksi akan meningkatkan ketebalan dan ketahanan kedalaman otot serta terhindar dari cedera saraf. Selanjutnya, melakukan penyuntikan di area yang telah dibersihkan tadi dengan jarum mengarah 90 derajat dan memasukkan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, mencabut squid secara cepat dan menekan area penyuntikan dengan kapas alkohol. Selanjutnya, setelah melakukan tindakan, melepas hand scoot dan buang ke tempat sampah non-steril. Setelah itu, melakukan kembali 6 langkah. Baik Ibu, kami telah selesai melakukan tindakan dan sebentar jika Ibu merasakan gejala atau efek samping lain, Ibu bisa menghubungi kami dan sebentar teman-teman perawat lain kami akan datang untuk melakukan tindakan lainnya. Kami permisi Ibu, selamat siang. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Dalam pemberian obat intramuskular, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, observasi pasien selama dan sesudah tindakan. Yang kedua, obat yang diberikan harus sesuai dengan program pengobatan. Yang ketiga, perhatikan teknik septik dan aseptik. Yang keempat, pada waktu menyiapkan obat, bacalah dengan teliti etiket dari tiap-tiap obat. Obat yang etiketnya kurang jelas tidak boleh diberikan kepada pasien. Yang terakhir, perhatikan prinsip 7 benar pemberian obat.